Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarul Mubarak, tentunya hanya di channel Lab Story. Kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 12. Di mana pokok bahasannya yaitu mengenai disintegrasi bangsa berdasarkan dengan sistem pemerintahan yang merupakan lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, dalam peristiwa ini, dalam materi ini, kita akan membahas 3 peristiwa utama atau 3 pokok bahasan, yaitu pertama PRRI, kemudian yang kedua Permesta, dan yang ketiga mengenai persoalan negara federal atau BFO. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, mari kita bahas satu persatu materi mengenai disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, di sini konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada 3, yaitu pertama PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang kemudian yang kedua yaitu Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, dan yang ketiga yaitu BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yang dimana ini merupakan bahasa Belanda. Oke, pertama yaitu PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, latar belakang sendiri terjadinya peristiwa PRRI ini, yaitu yang pertama adanya masalah dalam tubuh Angkatan Darat. Kemudian yang kedua yaitu tidak meretanya pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, di sini proses terjadinya pemberontakan PRRI yaitu pertama munculnya tuntutan otonomi daerah. Kemudian yang kedua yaitu dibentuknya dewan-dewan di berbagai daerah. Yang pertama Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian yang kedua yaitu Dewan Gajah yang berada di Sumatera Utara dengan pimpinannya yaitu Kolonel Manudin Simbolon. Kemudian yang ketiga yaitu Dewan Garuda yang berada di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Kemudian yang terakhir yaitu Dewan Manguni yang berada di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel French Sumual. Nah, di sini dewan-dewan ini kemudian bahkan mengambil alih kepemimpinan atau kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Nah, beberapa tokoh sipil dari pusat maupun dari daerah kemudian mendukung mereka, bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok ini atau dewan-dewan ini. Nah, salah satunya yaitu seperti Syafruddin Prawinegara, kemudian ada Burhanuddin Harahap, dan yang ketiga itu Muhammad Nasir. Nah, di sini sebenarnya akhir atau penumpasannya pertama itu dilakukan dengan cara musyawarah dengan pimpinan PRRI, di mana musyawarah ini dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Abdul Haris Nasution bersama dengan Perdana Menteri Juanda, sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini. Nah, namun mengalami kegagalan. Nah, di sini kemudian Ahmad Hussein selaku pimpinan dari Dewan Banteng yang berada di Sumatera Barat kemudian mengultimatum pemerintah pusat untuk menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Republik Indonesia ketika itu, yaitu Soekarno. Nah, tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Sehingga peristiwa ini, krisis ini kemudian akhirnya memuncak pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein yang merupakan pimpinan dari Dewan Banteng Sumatera Barat memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Sehingga seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintah ini. Tidak hanya di Sumatera, juga terjadi di Sulawesi Utara. Sebagai Perdana Menteri PRRI ketika itu yang ditunjuk adalah Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Nah,
Kemudian, bagi Syafruddin, pembentukan PRRI sebenarnya hanyalah sebagai upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan untuk memisahkan diri. Jadi tujuannya itu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, bukan untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Apalagi alasan utamanya yaitu PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal dengan anti PKI. Nah, kemudian berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias oleh para tokoh masyarakat Manado atau Sulawesi Utara. Nah, disinilah kemudian Dewan Manguni ini juga bergabung kepada Dewan Banteng yang pusatnya berada di Sumatera Barat. Nah, di sini untuk meredakan pergerakan ini, pemerintah kemudian awalnya tadi musyawarah dengan pimpinan PRRI, namun hal tersebut mengalami kegagalan, sehingga pemerintah Republik Indonesia Serikat melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, kemudian Operasi 17 Agustus, kemudian Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Sehingga pada tahun tersebut PRRI alhamdulillah bisa ditumpas dengan sampai akhir oleh pemerintah Republik Indonesia ketika itu. Oke, kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, di sini Permesta dilatar belakangi oleh tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Sebenarnya Permesta dengan PRRI dan Permesta merupakan sebuah kaitan ya, di mana PRRI nanti atau Permesta dengan para penduduk Sulawesi Utara yang mendukung PRRI kemudian melaksanakan atau mengikuti PRRI ini dengan mencetuskan Permesta. Nah, di sini kemudian prosesnya setelah latar belakang yang mana tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat, kemudian berproseslah. Nah, pada 2 Maret 1997, Vance Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Nah, di Makassar ya diumumkan. Namun nanti pusatnya berada di wilayah Sumatera atau Sulawesi Utara atau di kota Manado. Nah, di sini dalam proses perjuangan Permesta ketika itu setelah setelah berita proklamasi PRRI tadi ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah yang dilakukan oleh Permesta dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI. Nah, di sini merupakan Permesta kemudian mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda ketika itu. Nah, di sini ternyata dalam melakukan perjuangan yang dilakukan oleh Permesta, ternyata ada campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana pilot Amerika Serikat menerbangkan pesawat Permesta. Nah, ini merupakan pilot ini juga pernah atau pesawat yang diterbangkan oleh pilot dari Amerika Serikat ini pernah menyerbu pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota Donggala ketika itu, Donggala, Sulawesi Tengah, yang menenggelamkan sedikitnya 3 kapal perang Republik Indonesia ketika itu, sebelum akhirnya jatuh ditembak oleh pasukan pemerintah Republik Indonesia. Nah, di mana campur tangan Amerika Serikat ini disebabkan oleh takutnya karena ketika itu Republik Indonesia Serikat lagi hangat-hangatnya atau lagi mesra-mesranya dengan kaum komunis. Nah, Amerika sendiri itu tidak ingin Indonesia masuk dalam golongan komunis atau menjadi negara komunis. Sehingga Amerika dengan kekuatannya kemudian mencoba masuk dalam perjuangan rakyat semesta yang terjadi di kota Manado ini. Sehingga mereka ingin ideologi komunis tidak berkembang di Republik Indonesia Serikat ketika itu, sehingga mereka masuklah ke dalam perjuangan rakyat semesta ini. Nah, di sini atau akhir atau penumpasan, pemerintah melakukan operasi gabungan, di mana operasi Merdeka dilakukan yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Kemudian yang kedua yaitu operasi
Sapta Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Nah, di sini akhirnya setelah operasi gabungan dilakukan, maka PRRI dan Permesta kemudian akhirnya bisa ditumpas ketika itu tahun 1957 juga ya. Jadi tidak nyebrang ke tahun 1958. Tapi hanya berada di tahun 1957. Nah, kemudian oke, kita masuk pada yang ketiga yaitu persoalan negara federal dan BFO. Nah, di sini pada dasarnya konsep negara federal dan BFO itu sama, yaitu sebuah negara yang memperoleh pengakuan kedaulatan dan merdeka secara resmi, tetapi di bawah kekuasaan negara lain secara de facto. Contohnya itu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu merupakan sebuah negara United States, artinya sebuah negara federal yang dalam negara tersebut terdapat negara-negara kecil lainnya atau kemudian disebut sebagai negara bagian. Nah, negara bagian ini berhak mempunyai gubernur ya, bukan presiden tapi gubernur. Gubernur, kemudian wali kota, kemudian memiliki angkatan perang sendiri. Namun beberapa negara bagian ini kemudian diatur oleh atau dinaungi oleh negara federalnya yaitu Amerika Serikat. Nah, negara federal ini kemudian mempunyai tentara, kemudian disebut sebagai tentara federal. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sehingga ketika itu Indonesia pernah menjadi seperti ini, yang dimana pertama Republik Indonesia Serikat, ada Republik Indonesia Timur, kemudian negara Pasundan. Jadi ketika itu tahun 1940-an atau 40-an ya, 47, 48 sampai 60-an itu merupakan sebuah negara federal ya. Indonesia merupakan sebuah negara federal. Di sini konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO, ya ini ya bahasa Belandanya, Bijeenkomst for Federal Overleg, mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Jadi dua kelompok yang di sini dua kelompok yang kemudian terpecah. Yang satu merupakan golongan unitaris yang menginginkan Indonesia kembali ke negara kesatuan. Yang satunya lagi yaitu ingin mempertahankan bentuk negara federal ini yang kemudian disebut sebagai golongan federalis. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan BFO dan negara federal. Nah, yang pertama, permasalahan ini muncul sejak perundingan Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan lainnya seperti Romroen. Nah, dalam konferensi Malino yang kedua, dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli tahun 1946, misalnya pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-Republik Indonesia yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Yang ketiga yaitu perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur. Ya, negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan. Jadi seperti ini ya, negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ketika itu negara Republik Indonesia Serikat mempunyai negara bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu negara Indonesia Timur, kemudian negara Pasundan, kemudian ada negara Sumatera dan lain sebagainya ya. Jadi mereka bingung apakah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya tetap dikumandangkan di daerah-daerah negara federal tadi atau negara-negara bagian tadi, contohnya di Indonesia Timur, negara Indonesia Timur. Namun hal tersebut tidak mendapat keputusan sehingga menjadi artinya tidak ada keputusan yang ada dalam konferensi tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu Kabinet Negara Indonesia Timur atau NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini, yaitu pada tahun 1947. Sehingga sejak dibentuknya pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah menjadi dua kubu. Jadi di sini ada yang ingin karena ketika tahun 1947 atau 46 negara federal sudah terbentuk, ya, negara federal sudah terbentuk. Nah, ketika tahun 1948 ingin dibentuk kembali BFO atau ingin mempertahankan negara federal ini. Namun, hal tersebut tidak disetujui oleh semua pihak sehingga terbagi menjadi dua kubu atau BFO telah terpecah menjadi dua kubu. Nah, di sini pelopor kubu ya. Kubu pertama yaitu kubu yang pro Republik Indonesia atau unitaris. Nah, di sini dipelopori pelopor kubu pro, bukan RRI ya, sorry salah ketik. Pelopor kubu pro RI di BFO adalah ide anak agung dari negara Indonesia Timur. Kemudian RT Jumhana dari negara Pasundan ya, itu ketika itu Jawa Barat saat ini. Dan RT Adil Puradireja. Nah, kelompok ini menolak bekerja sama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Jadi kemudian ada kelompok kedua yaitu kubu Belanda atau dengan golongan federalis. Nah, pelopor dari kubu pro Belanda yaitu Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak dan Dr. T. Mansur yang berasal dari Sumatera Timur. Nah, kalau sekarang kan tidak ada Sumatera Timur ya, tapi dulu masih ada Sumatera Timur. Nah, kelompok ini ingin garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan di BFO. Nah, karena pada masa itu Republik Indonesia Serikat atau BFO ketika itu masih menjalin kerjasama. Nah, ketika tahun 1948, ketika terpecah dua, maka satu ingin bekerja sama dengan Republik Indonesia dan satunya lagi ingin bekerja sama dengan Belanda. Nah, di sini ada jadi di sini akan diceritakan persaingan antar dua kubu. Oke, yang pertama itu mengenai pertentangan antar dua kubu semakin tinggi ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua di Yogyakarta. Kemudian ada lagi selanjutnya terjadi peristiwa konfrontasi dalam sidangnya BFO antara Sultan Hamid II dengan Anak Agung. Namun di kemudian hari Sultan Hamid II, jadi di sini pokoknya, namun di kemudian hari Sultan Hamid II melakukan kerjasama untuk mempersiapkan perlawanan kepada Republik Indonesia Serikat dengan APRA Westerling. Jadi Sultan di sini kejadiannya, di sini BFO yang mendukung Belanda yang diwakili oleh Sultan Hamid II kemudian bekerja sama dengan si APRA atau Westerling tadi. Nah, inilah yang menjadi sejarah dalam persoalan negara federal dan BFO. Jadi ini berkesinambungan ya atau sebab akibat. Nah, pertama sebabnya itu karena Sultan Hamid II ingin Indonesia negara Republik Indonesia Serikat itu bergabung kepada Belanda atau bekerja sama dengan Belanda. Namun ditolak oleh adik agung tadi sehingga untuk memuluskan rencananya ini maka Sultan Hamid II itu kemudian bekerja sama dengan Westerling untuk menyerang atau melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia Serikat. Nah, yang ketiga di sini adalah semakin lama persaingan antara dua kubu lebih merujuk kepada konflik terbuka dan dalam bidang militer terlebih setelah konferensi meja bundar atau KMB dilakukan pada tahun 1949. Pada akhirnya, masalah psikologis dapat timbul akibat pembentukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dalam KMB terdapat satu ketetapan bahwa APRIS memiliki anggota TNI dan dari mantan personil anggota KNIL atau dari mantan tentara Belanda ya. KNIL ini merupakan tentara Belanda yang sebagian besar merupakan tentara Belanda dan orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia yang memilih yang atau berpihak ke Belanda. Kemudian yang keempat yaitu
TNI sebagai inti APRIS keberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Hal inilah yang menimbulkan pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling yang kemudian bekerja sama tadi dengan Sultan Hamid II dan pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Sulawesi Selatan atau tepatnya di kota Makassar. Jadi ini ya persaingan antar kubu. Nah, apa sebenarnya hasil akhirnya dari persaingan ini? Nah, di sini dalam mengakhiri konflik yang terus berlangsung di Indonesia yang didasari oleh persoalan negara federal dan BFO, maka dilakukan dengan cara membubarkan negara boneka federal yaitu Republik Indonesia Serikat yang dibentuk oleh Belanda dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Jadi setelah terjadinya PRRI, Permesta, APRA, kemudian pemberontakan Andi Aziz, DITI, kemudian setelah itu mereka berunding apa yang harus dilakukan. Kenapa Indonesia tidak menjadi lebih baik? Nah, dari situlah kemudian mereka berunding dan menentukan sebuah pilihan bahwasannya negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda ya, itu harus dibubarkan, yaitu Republik Indonesia Serikat ya, yang dibentuk oleh Belanda dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, disinilah kemudian kembali tatanan pemerintahan Republik Indonesia kemudian mulai berangsur-angsur membaik, ya, sehingga ketika itu peristiwa-peristiwa dalam negeri kemudian bisa ditekan lebih dalam lagi atau maupun dari peristiwa-peristiwa atau persaingan-persaingan yang terjadi dalam luar negeri maupun dalam negeri ya, itu bisa diselesaikan dengan baik atau dengan cara damai. Nah, karena mereka sudah bersatu dalam satu garis tangan, yaitu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya rasa cukup sampai di sini materi kita mengenai disintegrasi bangsa berdasarkan sistem pemerintahan. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan ini, baiknya kalian like, kemudian komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini lebih berkembang dan lebih meningkatkan video-video pembelajaran sejarah lainnya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.